Pecahan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional. Dan irasional ya. Nah, suatu panggung pertunjukan musik dibangun di atas lahan berbentuk persegi. Ya, persegi kita ingat kalau persegi itu seperti ini ya. Jika panjangnya itu X ya, meter, dan kelilingnya, keliling itu sama saja Pak. Berarti ini panjangnya di sini X ya. Keliling itu sebenarnya apa? 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. 2 kali panjang itu bernilai apa tadi? Nilainya sama dengan 100. Nah, otomatis kalau panjang tambah lebarnya itu sama saja apa? Panjang tambah lebar itu sama saja dengan 50 ya, karena separohnya. Oke ya. Nah, sedangkan panjang di sini dinyatakan dengan X ya, tambah L, lebar ya, di sini lebar huruf kecil ya, maaf ya. Maka itu 50. Maka lebarnya itu sendiri berapa? 50 dikurang X. Berarti di sini 50 min X, di sini 50 min X. Oke ya. Panjangnya itu sama dengan X, berarti lebarnya adalah 50 dikurang X. Ya, sudah tahu. Nah, di sini yang diminta apa? Diminta katanya tentukan luasnya paling sedikit 600 meter persegi. Ingat, luas apa? Luas itu adalah panjang dikali lebar. Nah, sekarang luasnya itu panjangnya X dikali 50 min X, katanya paling sedikit. Paling sedikit itu artinya lebih dari 600 meter persegi. Nah, kalau kita bikin dalam bentuk pertidaksamaan ini 50X ya, dikurang X kuadrat, dikurang 600, itu lebih dari pi atau sama dengan ya. Karena ini paling sedikit berarti 600 paling kecilnya ya, berarti boleh lebih. Nah, ini 600 tadi berarti lebih atau sama dengan 0. Nah, kita ingat ini bisa kita ubah apa? Kita ubah menjadi bentuk yang X-nya yang di depan. X kuadrat, kalau saya susun ini berarti 50X. Kemudian ditambah, dikurang 600 ya. 600, ini plus tadi, maaf ya. Itu lebih dari 0 ya. Nah, kalau saya putar, ini X kuadratnya min 50X, boleh dinyatakan seperti ini ya, plus 600 itu kurang atau sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat, ini bisa difaktorkan. Yang jumlahnya 50, hasil kalinya 600, positif 600 ya. Maka kedua-duanya negatif. 20 ya, yang satunya pasti 30 ya. Nah, jadi ada titik ya, X-nya di sini adalah 20 batasnya, yang sebelahnya adalah X-nya 30. Yang diminta ini kurang ya, kurang dari 0. Coba kita cek di mana posisinya. Nah, berarti yang batasnya itu adalah berapa tadi? 20, yang ujungnya adalah 30. Nah, pertidaksamaannya tadi X min 20, X min 30 itu kurang atau sama dengan 0. Nah, kita ambil kalau X-nya sama dengan 0, berarti sebelah kiri ini ya, min 20, 0 kurang 30 adalah min 30. Ini hasilnya apa? Plus ya, min kali min jadi plus. Berarti sebelum 20 plus. Otomatis di antara 20 dan 30 min. Kemudian yang lebih dari 30 adalah plus. Ini yang ditanyakan apa? Kita tanyakan tadi. Pertanyaannya ya, tentukan pertidaksamaan sesuai untuk luas panggung tadi ya.
Jadi pertidaksamaannya saja. Kalau kita mau menyelesaikan boleh ya. Kalau kita mau menyelesaikan, dia cuma minta pertidaksamaan. Jadi yang jawabannya adalah yang diminta cuma pertidaksamaan, yang jawabnya ini cukup ini ya. Nah, sudah jawabannya betul. Cuman kalau kita mau menyelesaikannya, berarti X min 20, X min 30 ya, kurang atau sama dengan 0, posisinya di antara 20 dengan 30 ya. Di sini saya ulangi lagi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah apa? Jadi panjang dari panggung tersebut adalah di mana? Antara 20 dan 30. Atau kalau kita baca, panjangnya itu adalah lebih dari 20 tetapi kurang atau sama dengan 30. Jadi itu kalau kita selesaikan langsung. Itu contoh penggunaan pertidaksamaan ya, pertidaksamaan kuadrat ini ya. Nah, selanjutnya sebuah kelereng dilemparkan tegak lurus ke atas dengan kecepatan 28 meter per detik. Tinggi kelereng tersebut setelah 3 detik, nah coba perhatiin misalnya ini. Dasarnya kalau kita lemparkan tegak lurus berarti naik ke atas, kemudian turun juga ke bawah ya. Arahnya berbeda. Nah, sekarang kalau dilemparkan dengan ketinggian hanya, rumus hanya adalah 28 T min 7 T kuadrat. Maka tentukan T jika hanya 0, berarti 0 ya di sini. Berarti 28 T dikurang 7 T kuadrat itu sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan ini bisa keluarkan 7 T ya. Berarti di sini 4 dikurang T ya, sudah ya sama dengan 0. Berarti ada dua kemungkinan T-nya. Yang pertama 7T yang sama dengan 0, berarti T-nya adalah 0 ya. Atau 4 min T-nya sama dengan 0, berarti T-nya di sini adalah 4. Jadi ditanyakan tentukan T jika nilai hanya 0. Berarti pada saat T-nya berada sebelum, artinya sebelum dilemparkan, T-nya 0. Dan saat berhenti akan berhenti hanya 0 pada saat T-nya balik lagi ke tanah ya. Kapan kelereng berada pada ketinggian lebih dari 21 meter? Nah, berarti kita menyatakan dalam bentuk interval. Berarti tadi rumusannya adalah 28 T min 7 T kuadrat pada ketinggian tadi yang ditanyakan apa? Ketinggian lebih dari 21 meter. Berarti lebih 21. Nah, ini kita bisa bentuk ke dalam pertidaksamaan. Ini jadinya min 7T kuadrat ya, plus 28T, pindah ruas yang 21-nya ke kiri, jadi min, itu lebih dari 0. Nah, kalau tanda negatif di depan bisa kita positifkan dengan catatan ini harus berbalik arah, berarti 7T kuadrat min 28T min 2 plus ya, plus 21, arahnya dibalik ya, 0. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi, dibagi 7, ini jadinya T kuadrat min 28 bagi 7, 4T, 21 bagi 7, 3, kurang dari 0. Kalau bentuk seperti ini, T kuadrat min 4T ditambah 3 itu kurang dari 0, ini kita faktorkan. T-nya min 1, T-nya min 3, kurang dari 0. Jadi batasnya adalah T-nya sama dengan 1, batas yang kedua T-nya sama dengan 3. Nah, kita bikin garis bilangan 1 dan 3. Paling gampang menentukan T-nya itu di bagian 0 ya, sebelum angka 1. Berarti min 1 ya, dikali min 3. Itu hasilnya positif ya. Nah, jadi sebelahnya positif. Ini negatif, positif. Tapi yang diminta apa? Yang negatif, yang kurang dari 0. Jadi posisinya di sini. Posisinya di 1 sampai 3. Sehingga jawabannya adalah apa? Pada saat detik antara 1 dan 3. Jadi kuncinya adalah T-nya 1
T3. Maksudnya di sini tingginya lebih dari 21, maka kemungkinan itu berada di detik kedua. Pokoknya lebih dari 1 tetapi kurang dari 3. Oke ya. Nah, pertanyaan yang ke C, mengapa nilai H tidak melebihi 28? Nah, artinya maksimumnya 28. Coba perhatikan ya, kalau dia kan kalau dilemparkan naik ke atas tegak lurus, pasti dia akan jatuh lagi di posisi yang sama. Nah, ketinggian maksimum di sini katanya maksimum tingginya adalah apa? 28 meter, tidak pernah lebih ya dari 28 meter. H itu sama dengan berapa? 28T min 7T kuadrat. Mungkin kalian pernah mempelajari untuk menentukan nilai maksimum itu kita cari di min B per 2A. Nah, min B-nya berapa? B-nya adalah 28, min 28 per A-nya adalah min 7 ya. 2 kali 7 min 14. Berarti X-nya adalah min 28 bagi 14 adalah 2. Pada saat T2, sehingga tinggi maksimumnya apa? Masukkan aja T-nya 2, itu berarti 28 kali 2 dikurang 7 kali 2 kuadrat. Ini tinggi maksimum, 28 kali 2 adalah 56 ya, dikurang 2 dikuadratkan 4 kali 7, 28. Kalau kita hitung ini adalah 28 meter. Itu ya jawabannya ya. Ini contoh yang ketiga. Obat atau cairan infus disuntikan ke dalam aliran darah seorang pasien melalui lengan kanannya. Konsentrasi obat dalam miligram per mililiter dalam aliran darah lengan kiri. Setelah 3 jam dilakukan injeksi. Diberikan oleh persamaannya adalah K sama dengan 0,5 T per T kuadrat ditambah 4. Oke ya, ini persamaannya. Tentukan interval waktu dalam jam sehingga konsentrasi obat di lengan kiri mencapai 0,1 mg per mililiter atau lebih. Oke ya, atau lebih, berarti boleh lebih. Nah, coba perhatikan, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk, ini pertidaksamaan rasional ya. Rasional 5T per T kuadrat ditambah 4 itu mencapai 0,1 mg atau lebih. Berarti lebih ya, 0,1. Ini bentuk pertidaksamaan rasional. Nah, kalau kita tidak terbiasa menggunakan angka 0,5, 0,1 ini, kita bisa kalikan kedua ruas dengan apa? Dengan 10, biar bentuknya nanti bentuk bulat ya. Tadi 0,5 ya, dikalikan 10 jadi 5 T per T kuadrat ya, tambah 4 itu lebih 0,1 dikalikan 10 jadi 1 ya. Nah, kita pindah ruas ya, ingat ya perhitungan pertidaksamaan irasional kita pindahkan ke sebelah lebih dari 0. Oke ya. T kurang T kuadrat kurang 4 per T kuadrat ditambah 4 lebih atau sama dengan 0. Nah, kalau kita ingin T-nya di depan dan positif, kita kalikan dengan negatif 1 ya. Jadi ini T kuadrat ya, min. Asalnya 5T-nya adalah positif, jadi negatif, dan 4-nya jadi positif ya. Per T kuadrat plus 4 kurang atau sama dengan 0. T kuadrat ya, min 5T ditambah 4 ya, per T kuadrat ditambah 4 kurang atau sama dengan 0. Nah, yang atas bisa kita faktorkan. T min 1, T min 4 per T kuadrat plus 4. Coba kalian perhatikan penyebutnya. Penyebut di situ adalah T kuadrat ditambah 4. T kuadrat itu selalu positif. 4 adalah positif. Maka yang di bawah itu selalu positif. Jadi yang kita perhatikan, jadi yang di penyebut di bawah itu kita abaikan ya, kita abaikan. Maka yang harus kita perhatikan adalah yang atas ya. Yang atas.
Sehingga batasnya yang pertama tadi T-1 jadi 1 ya. T-4 T-nya adalah 4. Nah, sekarang tadi pertidaksamaannya adalah apa? T kurang 1, T kurang 4 per T kuadrat plus 4 ya. Kurang dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita ambil T-nya 0. T-nya 0. Berarti atasnya 0 kurang 1 adalah min 1. 0 kurang 4 adalah min 4. Jadi hasilnya positif ya. Positif. Jadi posisi sebelum angka 1 adalah positif. Kemudian negatif, otomatis setelah 4 adalah positif. Jadi yang diminta apa? Diminta yang kurang dari 0. 1 kurang atau sama dengan T. T kurang atau sama dengan 4 ya. Jadi interval konsentrasi obat di lengan kiri mencapai 0,1 miligram per mililiter di antara 1 sampai 4 jam. Mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam ya. Posisinya di situ. Ya, ini demikian ya beberapa contoh soal penerapan ya dari pertidaksamaan rasional dan irasional.